Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Sabtu 20 September 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam, dan Santo Paulus Chong Hasan. Kita telah menerima sakramen baptis, masuk dalam pelukan gereja, serta menerima kehormatan disebut sebagai umat Kristiani. Tetapi apa gunanya semua itu jika kita hanya Kristen dalam nama dan tidak dalam kenyataan? Demikianlah ucapan Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam yang kita peringati pada hari ini bersama dengan Santo Paulus Chong Hasan, seorang awam. Yesus menghendaki agar semua orang menjadi putra dan putri Bapanya, maka kita lalu dapat mencari kehendak Bapa. Dan kita menjadi saudara-saudari Yesus, anggota keluarga besar Bapa di surga. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan perisai dan pelindung kami, kuatkanlah kiranya kami berkat santapan suci ini, agar kami mampu mengikuti teladan Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong Hasan, martirmu. Semoga kami diteguhkan oleh Roh-Mu, sehingga bersedia mewartakan kebenaran-Mu, yaitu kabar gembira bagi seluruh dunia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 8. Ayat 4 sampai dengan ayat 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup,
sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bersyukurlah kita hidup oleh sabda Allah. Dalam bulan kitab suci kita menekuni dengan membaca sabda Allah, supaya kita bertumbuh dan berkembang serta berbuah oleh sabda Allah. Kita yang memiliki iman sebagai orang Kristiani hendaklah mewujudkannya di dalam perbuatan. Jangan mendiamkan sabda itu di dalam hati tanpa diwujudkan dalam perbuatan. Sabda itu membawa sukacita, membawa damai, membawa persatuan, bukan kebencian, amarah, dan dendam. Sabda Allah menguatkan kita di dalam penderitaan. Sabda Allah meneguhkan kita di dalam hidup, sehingga kita merasakan sukacita bersama dengan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan menerima kami sebagaimana adanya. Kami mohon dilimpahi sikap dan semangat ramah tamah terhadap siapapun yang kami jumpai di mana saja. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.